Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Kabupaten Tuban tahun 2025 menjadi sorotan tajam sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Sorotan ini mencuat dalam rapat paripurna karena angka Silpa Kabupaten Tuban melonjak tajam hingga mencapai 485 miliar rupiah atau naik 188 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD Tuban di Gedung Dewan Rabu siang berlangsung dinamis. Sejumlah fraksi menyoroti anggaran daerah yang dinilai belum terserap secara optimal. Berdasarkan laporan keuangan daerah tahun 2025, pendapatan daerah Tuban mencapai 3,2 triliun rupiah, namun realisasi belanja hanya sekitar 3,1 triliun rupiah. Kondisi ini membuat Silpa melejit di angka 485 miliar rupiah. Padahal di tahun 2024 lalu, Silpa pemerintah Kabupaten Tuban hanya berada di angka 297 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Farizki menjelaskan tingginya Silpa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adanya efisiensi anggaran di jajaran OPD, kemudian belum terrealisasinya anggaran peningkatan gaji ASN, hingga adanya pendapatan dari denda keterlambatan proyek pada tahun 2025. Menanggapi masukan fraksi tentang pelaksanaan lelang proyek pembangunan skala besar agar dilakukan lebih awal, Bupati Tuban mengaku pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Dengan mundurnya pelaksanaan lelang proyek infrastruktur besar ini, realisasi pembangunan oleh pemenang tender diperkirakan akan mengalami kemoloran, mengingat waktu pelaksanaan kini hanya tersisa 6 bulan. Agenda hari ini adalah jawaban pemerintah terhadap pandangan Banggar dan pandangan fraksi-fraksi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di-headline oleh teman-teman DPR, semuanya seluruh anggota 50 bersama pimpinannya, dan insya Allah itu adalah bentuk ikhtiar legislatif untuk melakukan pengawasan di eksekutif di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan guna tepat sasaran kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Kalau yang hari ini ditekankan oleh teman-teman fraksi yang paling banyak adalah berkaitan dengan Silpa, kurang lebih sekitar 485 miliar. Tadi sudah kita jelaskan ada beberapa aspek. Yang pertama memang ada efisiensi atau biasanya sisa belanja dari efektivitas dalam proses yang dilakukan oleh satuan OPD masing-masing. Yang kedua ada memang karena pada situ ada legacy terhadap peningkatan gaji ASN di tahun 2025 yang itu juga belum terrealisasi, sehingga itu menjadi anggaran yang besar. Dan yang lain ada beberapa kegiatan-kegiatan kami yang kami rasa masih ada urgensi yang lain untuk mendukung persiapan-persiapan selanjutnya. Mas Buku, untuk masukkan tadi pelaksanaan proyek agar dilaksanakan lebih awal ini tadi nanti akan seperti apa? Saya sangat sepakat apa yang diusulkan oleh teman-teman legislatif, di mana kalau bisa diawali di awal tahun. Akan tetapi memang kita sudah mencoba beberapa sistem itu untuk pas di bulan Januari itu memang mengalami hal-hal yang sulit karena ada dinamika-dinamika yang terjadi. Misalnya ada kita harus nunggu regulasi-regulasi dari atas, siapa tahu ada yang berubah atau tidak, sehingga kalau semuanya sudah dinyatakan clear, maka kita akan menjalankan. Karena anggaran kita sumbernya selain dari PAD, juga ada dana transfer dari pemerintah pusat, dan ada kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi melalui anggaran provinsi. Penerimaan PAD itu targetnya berapa sih di 2025 terus kemudian berapa? Kita kalau logikanya melampauinya kalau 800 lebih lah ya, 800 miliar lebih, sehingga di tahun 2025 kita melampaui targetnya. Target yang dilampaui sampai dengan 104% dari capaian target kita ya. Berasal dari mana guys? Ya kayak pendapatan yang lain lah Mas. Jadi misalnya kayak ya bagi hasil, ya macam-macam lah. Pemerintah Kabupaten Tuban menyatakan masukan dari pihak legislatif akan jadi bahan evaluasi agar program kerja ke depan bisa lebih tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Ziki Muhammad, JTV, Tuban.